Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 28 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari Windy yang membongkar kasus korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G yang dilakukan Johnny Plate. Proyek BTS pembangunannya oleh perusahaan swasta dan ada 5 perusahaan swasta yang membangunnya. Salah satu perusahaan swasta punya staf bernama Windy yang membongkar kasus korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G yang dipimpin Johnny Plate selaku Menteri Kominfo. Diduga staf perusahaan swasta bernama Windy ada sakit hati kepada perusahaannya atau kepada pihak lain sehingga membongkar kasus proyek BTS 4G ke Kejaksaan Agung. Berdasarkan laporan Windy tersebut, lalu Kejaksaan Agung memeriksa Johnny Plate selaku pimpinan proyek BTS 4G 2 kali sebagai saksi, dan pemeriksaan yang ketiga kali pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023, Johnny Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka terbukti melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G dan langsung ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Laporan Windy tersebut sangat membantu Kejaksaan Agung mencari alat buktinya untuk menemukan kesalahan Johnny Plate. Wajar Windy laporannya akurat karena Windy sudah berpengalaman melakukan pembangunan transmisi yang sudah tahu seluk-beluknya permainannya, termasuk perusahaan-perusahaan yang terlibat atas proyek BTS 4G yang merugikan uang negara sebesar 8 triliun yang dilakukan Johnny Plate. Dengan laporan Windy tersebut atas proyek BTS 4G, termasuk proyek besar yang memakan biaya sampai 28 triliun dan baru cair 10 triliun, sangat cepat ditemukan masalahnya sehingga Kejaksaan Agung mudah menyelesaikannya hanya sekitar 1 tahun lebih. Kasusnya sudah dapat menetapkan Johnny Plate sebagai tersangkanya karena banyak proyek pembangunan sampai lama bertahun-tahun tidak ditemukan masalahnya, yang berakhir kasus tersebut dihentikan penyidikannya dalam penyelesaiannya. Harapan saya banyak meniru Windy melaporkan kasus kepada aparat penegak hukum atas kasus korupsi yang terjadi di perusahaannya untuk dapat membongkar korupsi demi mengamankan uang negara. Proyek BTS 4G pembangunannya oleh perusahaan swasta dan ada 5 perusahaan swasta yang membangunnya. Salah satu perusahaan swasta punya staf bernama Windy yang membongkar kasus korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G yang dipimpin Johnny Plate selaku Menteri Kominfo. Diduga staf perusahaan swasta bernama Windy ada sakit hati kepada perusahaannya atau kepada pihak lain sehingga membongkar kasus proyek BTS 4G ke Kejaksaan Agung. Berdasarkan laporan Windy tersebut, lalu Kejaksaan Agung memeriksa Johnny Plate selaku pimpinan proyek BTS 4G 2 kali sebagai saksi, dan pemeriksaan yang ketiga kali pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023, Johnny Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka terbukti melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G dan langsung ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Laporan Windy tersebut sangat membantu Kejaksaan Agung mencari alat buktinya untuk menemukan kesalahan Johnny Plate. Wajar Windy laporannya akurat karena Windy sudah berpengalaman melakukan pembangunan transmisi yang sudah tahu seluk-beluknya permainannya, termasuk perusahaan-perusahaan yang terlibat atas proyek BTS 4G yang merugikan uang negara sebesar 8 triliun yang dilakukan Johnny Plate. Dengan laporan Windy tersebut atas proyek BTS 4G, termasuk proyek besar yang memakan biaya sampai 28 triliun dan baru cair
10 triliun sangat cepat ditemukan masalahnya, sehingga Kejaksaan Agung mudah menyelesaikannya. Hanya sekitar satu tahun lebih, kasusnya sudah dapat menetapkan Johnny Plate sebagai tersangkanya. Karena banyak proyek pembangunan sampai 6 bertahun-tahun tidak ditemukan masalahnya, yang berakhir kasus tersebut dihentikan penyidikannya dan penyelesaiannya. Harapan saya, banyak windy melaporkan kasus kepada aparat penegak hukum atas kasus korupsi yang terjadi di perusahaannya untuk dapat membongkar korupsi demi mengamankan uang negara. Sekian dan terima kasih.